Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama untuk mata kuliah riset operasi, topik tentang segmen atau penugasan. Ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu permasalahan penugasannya, kemudian penyelesaian masalah penugasan. Sebelum masuk ke contoh soal, kita mengenal dulu bahwa penugasan merupakan kasus khusus dari masalah transportasi, dan bab transportasi sudah kita bahas yang sebelumnya ya. Jadi pada kasus penugasan ini yang menjadi kata kunci adalah bahwa setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang saja, hanya satu unit barang saja. Yang berarti setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang ke satu tujuan saja. Kemudian kasus penugasan lebih mudah dipahami dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan atau sumber yang menjadi sumbernya ya, yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerja yang menjadi tujuan. Masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan tetapi dengan bobot yang berbeda-beda. Nah, masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan kepada pekerja sehingga total bobotnya minimum. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada pelatih renang memiliki 4 orang perenang, ya perenang 1, 2, 3, 4 yang akan mengikuti kompetisi 400 meter dan 100 meter dengan gaya wajib ada 4, yaitu gaya punggung, ya, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Nih. Oke, satuannya dalam waktu adalah detik. Berikut tabelnya. Ini tabel alokasi waktu ya yang dibutuhkan dalam setiap 4 gaya, baik perenang 1, 2, 3, dan 4. Kita coba bertahap untuk menyelesaikan masalah. Oke. Ada beberapa kemungkinan berdasarkan tabel, bahwa kemungkinan pertamanya adalah kita lihat di sini. Perenang 1 menggunakan gaya punggung, perenang 2 gaya dada, perenang 3 gaya kupu-kupu, perenang keempat menggunakan gaya bebas dengan total waktu alokasi sekian. Kemudian kemungkinan keduanya adalah perenang 1 menggunakan gaya bebas, perenang kedua gaya kupu-kupu, perenang ketiga gaya punggung, perenang keempat gaya dada dengan alokasi ini. Begitu juga dengan kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga, perenang 1 menggunakan gaya dada, perenang 2 kupu-kupu, perenang ketiga punggung, dan perenang keempat gaya bebas dengan alokasi waktu ini. Tampak bahwa pemilihan perenang yang berbeda akan menghasilkan total waktu yang berbeda. Masalahnya, bagaimana menentukan alokasi perenang yang menghasilkan total waktu seminimum atau seminimal mungkin. Kita langsung pada bukti saja ya, bahwa ketika dengan metode biaya terendah dalam penugasan, itu tidak menjamin bahwa alokasi waktunya juga yang paling rendah juga. Hal ini bisa terlihat dari tabel berikut. Contoh ya, ada pekerja A, B dengan pekerjaan 1 dan 2. Ini alokasi waktunya. Nah, kita lihat bagaimana ketika pekerja A diberikan pada pekerjaan 2. Ini alokasi waktunya. Kemudian implikasinya adalah pekerja B diberikan alokasi pekerjaan 1, yaitu 7. Sehingga 2 ditambah 7 sama dengan 9. Sekarang kita balik, bagaimana ketika pekerja A diberikan alokasi pekerjaan 1, yaitu 3. Implikasinya pekerja B diberikan pekerjaan 2, alokasinya 3, sehingga alokasinya 4, sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini berbeda ya, karena memang keputusannya adalah kita pakai kemungkinan yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa tidak selamanya biaya yang rendah itu juga waktunya juga rendah pula gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung akan
menuju penyelesaian tahapan untuk penugasan. Yang pertama, menentukan penyelesaian visible awal. Jadi, dalam setiap baris, menentukan sel yang bobotnya terkecil, kemudian kurangkan seluruh sel pada baris lebih dulu tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. Ulangi langkah 1 untuk setiap kolom. Jadi baris, kemudian kolom, lihat bobot yang paling kecil. Kemudian yang kedua, uji optimalitas ya. Tutup semua variabel basis, yaitu yang 0 dalam penyelesaian visible awal dengan kombinasi garis horizontal atau vertikal sesedikit mungkin. Yang ketiga, merevisi tabel. Ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah sel yang tidak tertutup garis. Kemudian yang kedua adalah sel yang tertutup dengan sebuah garis. Dan jenis ketiga adalah sel yang tertutup oleh perpotongan 2 buah garis horizontal dan vertikal. Jadi ada 3 ya, sel yang bernilai yang tertutup dengan garis, sel yang tertutup dengan baris. Yang kedua adalah sel yang tertutup dengan garis. Kemudian yang pertama tadi sel yang tidak tertutup, yang kedua sel yang tertutup dengan garis, yang ketiga perpotongan garis horizontal dan vertikal itu sendiri. Kemudian ini masih tahapan merevisi tabel juga ya. Kita mungkin untuk memudahkan langsung pada contoh soal yang tadi ya. Di sini ada tabel yang tadi disajikan sebagai contoh soal ya, dengan gaya 4, ada perenang 1, 2, 3, 4, alokasi waktu dalam hitungan detik. Cara pertama adalah kita lihat bagaimana baris 1, 2, 3, 4 ya. Kurangkan semua elemen pada baris 1 dengan 57, yaitu yang terkecil. Kita lihat di sini barisnya. Yang terkecil baris pertama 57, kemudian baris kedua 58, baris ketiga 55, baris keempat 57. Nah, ini hasilnya adalah pada pada gambar A. Angka-angka ini diperoleh dari mana? Kita lihat dari sini. 65 dikurangi 57 sama dengan 8. Kemudian 73 dikurangi 57 sama dengan 16. Kemudian 62 dikurangi 57 sama dengan 5. Ya, yang ini 57 dikurangi 57 sama dengan 0. Dan seterusnya untuk perenang kedua, ketiga, dan keempat. Ini tabelnya atau gambarnya. Kemudian berikut cari elemen terkecil untuk tiap kolom pada tabel A ini. Kita lihat pada kolom, didapatkan elemen terkecil kolom 1, 2, 3, dan 4. Di kolom ini. Ya, kolom 1 yang terkecil 8, kolom 2 yang terkecil 12, ini ada sama gitu ya. Yang ketiga kolom ketiga ada 5, kolom yang keempat 0. Kita kurangkan, hasilnya ada pada gambar yang B. 8 dikurangi 8, 0. Kemudian 16 dikurangi 12, 4. 5 dikurangi 5, 0, 0. Ini 9 dikurangi 8, 1. 12 dikurangi 12, 0. 7 dikurangi 5, 2. 0. Dan seterusnya untuk perenang ketiga dan perenang keempat. Untuk pengujian optimalitas, setiap baris dan setiap kolom pada tabel B pasti mengandung elemen 0. Tutup semua elemen 0 dalam tabel B dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal. Tidak boleh diagonal ya, jadi hanya vertikal dan horizontal. Tidak ada algoritma untuk menentukan apakah garis yang sudah kita buat merupakan garis yang jumlahnya paling sedikit. Akan tetapi, penutupan bisa dilakukan dengan membuat garis horizontal atau vertikal yang akan menutup elemen 0 sebanyak-banyak.
Ini yang tadi di tabel B ya, tabel B. Sini kita pindahkan ke sini ya. Pada tabel B, mula-mula awal garis vertikal di kolom 4. Kolom 4 ini. Karena nilainya 0, kita garis ya, kita tutup. Ada 4 buah 0 yang belum tertutup. Oke. Misalnya ada 4 buah 0 yang belum tertutup ini. Oke. Kemudian tabel berarti yang ini ya tertutup ya, kemudian setelah pada kolom yang keempat maka diambil garis horizontal pada baris pertama di sini karena ada mengandung 0, kita tutup juga. Kemudian pada kolom kedua ada 0, kita tutup juga di sini. Oke. Dah, baru tampilannya adalah pada tabel C. Tabel C ini yang sudah kita kita tutup. Oke. Tabel C menunjukkan penutupan garis yang dilakukan pada tabel B tadi. Dengan ketiga garis ini semua 0 sudah tertutup. Karena jumlah garis yang dibutuhkan sama dengan 3 kurang dari 4, berarti belum optimal. Karena syarat optimal adalah karena jumlah barisnya itu ada 4, maka seharusnya jumlah kolomnya pun juga harusnya ada 4 gitu ya. Jadi harus optimal gitu. Karena syarat optimalnya adalah jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Ini jumlah garisnya ya. Jumlah barisnya ini ada 4. Jumlah kolom juga ini ada 4. Karena ini masih 3, 1, 2, 3, maka belum menyelesaikan penyelesaian optimal. Nah, kita lihat pada gambar D. Ya, kita lihat pada gambar D. Ya, kita lihat pada gambar D. Gambar C yang sudah ditutup seperti ini ya. Ini ada nilai yang paling kecil yaitu 1, maka kita kurangkan ya, kurangkan dengan elemen terkecil. Tetapi untuk perpotongan ini ya, perpotongan garis horizontal dan vertikal kita tambahkan 1 sehingga yang ini ditambahkan 1 menjadi 5, yang ini ditambahkan 1 menjadi 1. Sisanya 1 dikurangi 1 0, 5 dikurangi 1 4, 6 dikurangi 1 5. Oke, ini sama. Nah, kemudian yang ini 2 dikurangi 1, 1, 9 dikurangi 1, 8, 13 dikurangi 1, 12. Ini menjadi seperti ini untuk gambar selanjutnya yaitu revisi gambar untuk D. Selanjutnya revisi tabel ya. Yang tadi sudah dilakukan pada tabel D, bagaimanapun juga caranya pasti dibutuhkan 4 garis untuk menutup semua 0. Ini berarti tabel D sudah optimal. Yang ini tabel D sudah optimal karena sudah ada 1, 2, 3, 4. Oke. Revisi hasil tabel tampak pada tabel E ini. Yang dilingkari adalah alokasi yang dipilih dan baris atau kolom yang diwarna adalah baris atau kolom yang sudah tidak boleh dialokasikan. Yang diwarna yang sudah tidak boleh dialokasikan lagi, ini ya. Ini. Sedangkan yang dilingkari ya, alokasi yang dipilih ya, dan baris atau kolom yang diwarna tadi yang sudah tidak bisa ini warnanya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat ya revisi tabel berikutnya ya. Tabel E alokasi 0 yang tunggal terjadi pada baris keempat. Pada baris keempat ini. Oke, ambillah X42 sebagai alokasi dan hilangkanlah baris 4 dan kolom 2. Lihat tabel F, kolom 2 ini ya. Satu-satunya elemen yang tersisa adalah X21.
Ini yang diambil sebagai alokasi terakhir. Jadi alokasi optimalnya adalah bisa dilihat di sini perenang 1 berarti gaya kupu-kupu ya. Perenang 2 berarti gaya punggung. Perenang 3 berarti gaya bebas. Perenang keempat berarti gaya dada. Kita jumlahkan tadi ya angka-angka yang dibutuhkan. Gaya kupu-kupu kita lihat di sini. Gaya kupu-kupu 62. Oke, ya 62. Kita masukkan semua yang angka-angka di sini yang sesuai dengan pilihan gaya wajib. Sini 62. Oke, sehingga kemudian kita jumlahkan yang gaya punggung 67, gaya bebas 55 dan gaya dada 69. Kita jumlahkan ketemu 253 detik. Ini merupakan solusi optimal karena syarat optimalnya adalah jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Oke. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.